Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, renungan kita akan kita dasari dari kitab Ibrani 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tapi sebelum kita bersama-sama renungkan dan pelajari firman Tuhan pada saat ini, mari kita serahkan semuanya dalam kuasa Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau selalu menyertai, memberkati, dan melindungi kami. Hingga sampai saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Engkau yang hadir, Engkau yang beracara, Engkau yang pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami sampaikan semuanya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal selamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti saya katakan tadi, renungan kita dasari dari kitab Ibrani 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dalam
kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema renungan kita pada saat ini adalah hidup saling melayani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang tentunya ingin dilayani, senang dilayani daripada melayani. Maka di instansi-instansi itu, kadang-kadang bahkan di instansi kepolisian ada yang menuliskan dengan besar, siap melayani Anda. Berarti melayani itu diperlukan setiap orang. Orang senang jadi ndoro daripada batur. Orang senang jadi tuan daripada hamba. Orang lebih senang daripada menjadi bos daripada menjadi bawahannya. Tapi kalau kita melihat Tuhan Yesus, itu adalah kebalikannya. Yesus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang mempunyai segala-galanya, baik surga maupun bumi. Datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga harus melakukan seperti itu. Jadi orang Kristen harus mau melayani. Tidak hanya mau melayani, bahkan melayani itu menjadi sikap hidup bagi setiap orang percaya. Sebab apa? Sebab orang percaya adalah imam juga. Orang percaya adalah imam yang rajani. Kau adalah imam yang rajani. Kita adalah imam yang rajani. Jadi kalau kita imam, Yesus imam agung, kita harus melakukan apa yang diteladankan oleh Tuhan kepada kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana melayani yang baik dan benar menurut perikop yang telah kita baca tadi. Kalau kita membaca dari ayat 2 tadi, saya baca lagi, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Jadi pelayanan kita, orang yang melayani itu harus mengerti. Mengerti, maksudnya di sini adalah mengerti keadaan orang yang dilayani. Dalam terjemahan lain, orang yang melayani itu harus melayani dengan berbelas kasih. Orang yang melayani itu harus ikut merasakan orang yang dilayani. Berarti ada simpati dan empati. Orang yang melayani itu harus lemah lembut. Terjemahan yang lain seperti itu. Bahkan orang yang melayani itu harus sabar. Kalau kita melayani tidak dengan berbelas kasih, itu berarti pelayanan kita kurang benar. Kita harus ikut merasakan orang yang kita layani. Kita harus lemah lembut dan sabar pada orang-orang yang kita layani. Walaupun kadang-kadang
orang yang kita layani tidak mengucapkan terima kasih, kita tetap melayani dengan tulus. Di sini disebutkan kita harus mengerti orang-orang yang kita layani, orang yang jahil. Jahil di sini berarti bukan jahil yang kita bayangkan, tapi jahil di sini tidak memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan. Jahil di sini bisa diterjemahkan dengan bodoh, artinya tidak paham dengan firman Tuhan, tidak mengerti dengan firman Tuhan, tidak tahu, itu orang-orang yang jahil. Dan pelayanan kita juga harus melayani orang-orang yang tidak tahu akan firman. Jadi pelayanan rohani di sini lebih penting dari pelayanan yang lain. Walaupun pelayanan yang lain juga penting. Jadi kita melayani secara rohani. Sejak pelayanan rohani ini bisa menyelamatkan orang-orang yang jahil tadi, orang yang tidak mengetahui firman Tuhan. Di pelayanan rohani sangat-sangat penting. Dan dalam pelayanan sekali lagi perlu sabar, perlu berbelas kasih, ada simpati dan empati, lemah lembut. Ini yang penting saudara-saudara. Jadi melayani yang benar adalah melayani dengan berbelas kasih. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani, kita baca dari ayat yang keempat. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah tentang motivasi kita dalam melayani. Kita dalam melayani tidak mencari kehormatan, tidak supaya kita dihormati oleh orang-orang lain. Motivasi kita melayani itu adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, membantu orang-orang yang kita layani itu, bukan ingin dipuji. Kalau kita melayani hanya untuk kemuliaan kita melayani ingin dipuji, dan kita sudah dipuji orang, kita tidak pernah mendapatkan upah pelayanan itu. Kalau kita melayani supaya orang lain menghormati kita, dan kemudian kita telah dihormati orang lain, berarti kita tidak punya upah pelayanan itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelayanan, motivasi kita pelayanan itu harus benar, tidak gila hungat, tidak gila dipuji, tidak gila supaya kita sungguh-sungguh dimuliakan oleh manusia. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melayani dengan baik dan benar, kita akan dimuliakan oleh Allah sendiri. Jadi mari kita saling melayani dengan sungguh-sungguh dan benar, dengan motivasi yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelayanan itu juga harus sungguh-sungguh melayani dengan kasih, dan tidak boleh kita melayani dengan menilai seseorang. Saya punya cerita ini terjadi di Amerika, entah tahun berapa, dan cerita ini kami ambil dari majalah Intisari. Ceritanya adalah ada seorang gelandangan yang masuk ke toko serba ada yang mewah, yang besar, yang indah. Gelandangan tadi masuk, kemudian dia mencari-cari apa yang dia butuhkan. Ternyata dia itu datang ke tempat atau kosetan masalah busana, masalah pakaian. Di sana
dijaga oleh seorang pelayan dari toko itu. Pelayannya sangat ramah, disapa, ibu kesini, apa yang dapat kami tolong? Apa yang dapat kami bantu? Ibu tadi mengatakan, aku butuh gaun yang di atas itu. Tapi ukuran ibu yang nomor berapa? Dia tidak tahu ukurannya yang gelandangan tadi. Saya tidak tahu ukuranku. Kalau gitu ibu akan saya ukur dulu hingga tahu ukuran ibu berapa. Kemudian setelah diukur, pelayan tadi mengerti ukuran dari baju atau gaun dari ibu tadi. Kemudian dia mengambilkan gaun itu, dicoba oleh gelandangan itu. Tapi gelandangan itu mengatakan, saya tidak cocok dengan pakaian seperti ini. Saya mau yang pakaian seperti itu. Diambilkan lagi, dicoba lagi, tidak cocok. Kemudian mengambil lagi, dicoba lagi, gak cocok. Dan pelayan itu melayani lebih dari 1 jam. Melayani gelandangan itu. Dilihat orang lain. Orang lain melihat dari tadi. Loh, ada pelayan seperti itu. Ya. Padahal dia tahu bahwa gelandangan itu tidak mungkin membeli. Sebab gaun yang di sini harganya jutaan rupiah. Andai kata dirupiahkan. Tapi gelandangan itu pasti nggak kuat membeli. Bahkan ada yang puluhan juta, bahkan hampir ratusan juta. Tapi mengapa pelayan tadi mau melayani dengan sungguh dan penuh kasih? Kemudian bapak tadi yang melihat dari jauh mendatangi pelayan. Saudara pelayan, mbak yang luar biasa. Mengapa mbak mau melayani seorang gembel seperti tadi? Kalau saya menilai gembel tadi pasti tidak kuat dan tidak mau membeli gaun yang indah ini. Tapi mengapa mbak mau mengorbankan waktu untuk gelandangan seperti itu? Jawab dari pelayan tadi, Bapak, saya di sini ditugaskan menjadi pelayan. Saya di sini tidak berhak menilai tamu-tamu yang datang. Itulah pelayan yang sejati. Pelayan sejati mau melayani siapa saja dan tidak mau menilai, tidak berhak menilai. Mau beli, mau tidak, itu tidak urusannya. Urusannya adalah untuk melayani. Seperti kita juga tugas kita adalah melayani. Kita tidak berhak menilai orang lain, apalagi menghakimi orang lain. Yang kita lakukan hanya melayani. Seperti Yesus melayani semua orang, kita juga harus melayani semua orang dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah pelayanan. Tapi ada yang sangat penting lagi tentang pelayanan, yaitu doa. Seperti di ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Jadi doa itu sangat penting. Sebab apa? Dalam pelayanan itu perlu penyerahan diri secara total. Doa adalah wujud penyerahan diri kita kepada Tuhan. Wujud pengakuan diri kita kepada Tuhan bahwa kita tidak dapat berbuat yang baik untuk melayani kecuali dengan pertolongan Tuhan. Doa adalah pengakuan yang sungguh-sungguh bahwa tanpa hubungan dengan Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dalam pelayanan yang sangat penting dan saya katakan terakhir tadi adalah doa. Sebab dalam doa kita akan dikuatkan oleh Tuhan melalui Roh-Nya untuk melayani. Amin.